Halo, di sini saya akan menjelaskan terkait compensation dan payroll pada UDU, terutama UDU 16. Nah, sebelum memulai, di sini pengguna perlu memastikan bahwa ada dua modul yang sudah terinstall dengan benar. Yang pertama itu UDU 16 Payroll Accounting dan UDU 16 Payroll. Lalu, sebagai administrator, di sini pengguna perlu melakukan konfigurasi terkait akses atau permission dari beberapa pengguna lain. Di antara adalah Hana sebagai manajer HR di sini memiliki akses payroll sebagai manajer, lalu pooling yaitu karyawan atau user saya memiliki akses atau permission dari payroll yaitu officer. Selanjutnya masuk ke bagian salary rules dan salary structure. Di sini sebelum memulai pengguna perlu membuat beberapa salary rules kategori sebelum membuat salary rules. Nah, di sini ada beberapa salary rules kategori yang sudah saya buat. Dapat dilihat di sini. Lalu selanjutnya setelah membuat salary rules kategori tersebut, pengguna dapat langsung membuat berbagai salary rules. Namun di sini karena dapat banyak sekali salary rules, maka di sini saya membuat sebuah uh, file Excel untuk dapat diimport master datanya. Sini sudah saya sesuaikan nama dengan kategori yang tadi sudah dibuat di sini dengan kodenya, lalu eh, tipe tipe dari amount tersebut terdapat fixed amount dan juga Python code. Jika dia fixed amount, dia akan diambil dari fixed amount di sini, dan jika dia Python code akan diambil dari Python code di sini. Di sini dapat dilihat terdapat salah satu salary rules yang tidak ada, yaitu net salary, karena net salary hanya perlu dilakukan pengeditan dan tidak perlu ditambahkan. Jadi pada bagian net salary saya hanya mengubah Python code-nya saja. Lalu selanjutnya di sini dapat dilihat seluruh salary roles yang sudah saya buat. Nah, di sini seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, untuk net salary saya tidak membuat eh, salary rules baru yang dimasukkan di master data, namun saya mengubahnya saja dari salary rules yang sudah ada sebelumnya. Nah, di sini karena pada net salary ini dibutuhkan debit account dan credit account, maka di sini saya memilih debit account dan juga credit account yang sesuai. Karena sebelum ada, maka saya membuatnya terlebih dahulu. Di sini ada debit account yang saya buat. Lalu di sini terdapat credit account yang saya buat. Lalu selanjutnya setelah membuat salary rules tersebut, saya membuat salary structure dan memasukkan seluruh salary rules yang sesuai. Di sini namanya sudah saya sesuaikan, yaitu salary dari PT kita dengan referensinya dan seluruh salary rules yang sudah dibuat sebelumnya. Hmm. Lalu di sini masuk ke bagian kontrak dan payroll. Sebelumnya pengguna harus memiliki kontrak terlebih dahulu, maka dari itu saya membuat kontrak untuk pengguna saya yaitu pooling dengan data yang dapat dilihat di sini sudah disesuaikan, dan untuk salary structure saya pilih yaitu salary structure yang baru saja saya buat yaitu salary PT kita. Nah, di sini pada bagian salary journal saya juga membuat jurnal baru bernama payroll yang sudah terkait dengan profit account dan juga loss account yang juga saya buat. Lalu jika seluruh data dari kontrak tersebut sudah sesuai, saya langsung mengubah status dari kontrak tersebut dari new menjadi running di sini. Hanya perlu diklik saja. Lalu di sini saya akan mengakses modul payroll dan membuka halaman employee payslip dan membuat payslip baru dengan detail seperti ini, dengan employee sesuai dengan karyawan atau user saya. Lalu jumlah hari kerjanya sesuai dengan di sini yaitu 21 dan data lainnya di sini. Lalu pada di atas ini jika menggunakan meng-scroll sedikit ke atas, sebenarnya ada tombol untuk compute sheet. Di sini jika pengguna menekan compute sheet tersebut, maka Udo akan melakukan komputasi gaji sesuai dengan structure salary yang sudah dipilih sebelumnya. Jadi di sini
jika membuka bagian salary computation dapat dilihat detail dari seluruh penjabaran dari gaji karyawan. Ini dapat dilihat seluruh detail dari salary computation-nya. Lalu, sebelum melakukan konfirmasi terkait payslip ini, pengguna perlu menginput jurnal yang tepat pada bagian salary journal. Pada bagian sini, saya membuat jurnal baru dan memilih jurnal tersebut yaitu payroll yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu berikut adalah tampilan dari payslip yang sudah dikonfirmasi. Dan dari payslip yang sudah dikonfirmasi tersebut akan terbuat sebuah accounting entry yang berupa bukti bahwa payslip tersebut berhasil diposting atau dibuat. Nah, ini accounting entry dari payslip tersebut. Lalu untuk mengecek lebih lanjut terkait payslip tersebut, di sini sebagai karyawan dapat mengecek payslip tersebut pada modul payroll. Di sini dapat dilihat terlogin sebagai karyawan saya itu pooling, dan dapat dilihat ada employee payslip tersebut. Namun jika pengguna login sebagai user lain, seperti contohnya di sini administrator, tidak dapat melihat employee payslip-nya. Lalu sebagai konklusi, sini yang pertama membahas terkait PPh 21. Nah, di sini PPh 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan sebagainya yang diterima oleh sebuah individu sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Nah, di sini cara menghitung PPh 21 ini dilakukan dengan menghitung penghasilan bruto atau total pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan seperti biaya jabatan, iuran pensiun, dan hal-hal lainnya. Lalu hasil tersebut dilakukan yaitu sebuah penghasilan kena pajak yang kemudian dikenakan tarif progresif dengan lapisan PKP yang diatur dalam peraturan perpajakan. Lalu selanjutnya terdapat perbedaan dari tunjangan JHT atau tunjangan hari tua dan tunjangan JP atau jaminan pensiun. Di sini keduanya memiliki persentase yang berbeda karena dirancang dengan tujuan yang berbeda, di mana JHT ini bertujuan sebagai tabungan yang bisa dicairkan oleh pekerja ketika memasuki usia pensiun, berhenti bekerja, atau mengalami resiko tertentu. Maka dari itu, iurannya lebih besar dan memberikan fleksibilitas dalam penggunaan dana. Lalu sebaliknya, JP atau jaminan pensiun ini memiliki manfaat untuk pensiun yang diberikan secara bulanan setelah masa kerja selesai, sehingga iurannya lebih kecil karena dana ini dikelola untuk jangka panjang dan berorientasi pada kesinambungan pembayaran. Nah, perbedaan ini bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan pekerja antara dana simpanan dan manfaat pensiun. Lalu selanjutnya adalah terkait impor data pada kontrak. Nah, di sini untuk menyiapkan data kontrak yang akan diimpor, pertama, saya melakukan ekspor terkait fields yang dibutuhkan. Jadi di sini untuk membuat template-nya saja, saya memilih salah satu kontrak untuk di ekspor. Dan di sini saya hanya memilih kontrak random saja. Lalu di sini ada beberapa fields yang saya pilih. Di sini saya ambil berdasarkan data yang sudah ada di soal lab. Maka di sini saya memilih contract name, employee, start date, status, end date, salary structure type, working schedule, contract type, HR responsible, dan juga wage-nya. Lalu berikut tampilan dari Excel yang sudah saya buat. Yang ini saya menghapus kontrak yang saya pilih agar tidak terjadi duplikasi dan membuat beberapa kontrak baru. Nah, di sini saya memilih employee yang sama, yaitu pooling. Namun di sini untuk bagian status, karena pengguna tidak boleh memiliki beberapa kontrak yang berjalan bersamaan atau statusnya running lebih dari satu, maka di sini saya membuat statusnya salah satunya draft dan salah satunya cancel. Lalu berikut
tampilan dari ketika pengguna berusaha mengimport file dari kontrak, dan di sini dapat dilihat bahwa valid. Lalu berikut jika dilihat dari karyawan pooling, dapat dilihat di sini ada beberapa kontrak baru yang sudah ditambahkan, yaitu di mana tadi yang sudah saya buat, yaitu salah satunya memiliki status draft dan salah satunya memiliki status cancelled. Dan dapat dilihat sini, satunya cancelled dan satunya masih new atau draft. Mungkin sekian saja tutorial untuk lab system saya yang terakhir ini. Terima kasih.